dibagi PS, power pada source ya. PL ini di sini, PS di sini. Tadi power pada load adalah VL dikali I ya. VL dikali I ya. Sedangkan pada pada PS adalah tegangan pada PS dikali I juga. Jadi efisiensi adalah PL dibagi PS atau VL kali I dibagi VS kali I ya. Nah, ini tadi saya katakan kenapa I nggak penting, karena I-nya bisa dicoret ya. I-nya dicoret. Sehingga hasilnya adalah VL dibagi VS. Ya. Jadi efisiensi itu tergantung dari tegangan yang diterima dan yang dikirim. Berapapun I-nya enggak masalah. I-nya berapapun itu enggak, no problem, karena akan hilang dan bersama. Kemudian kita substitusi lagi VS itu sama dengan I kali R1 plus R2 per S3, dan VL itu sama dengan I kali R2, maka kita substitusi VL itu I kali R2, sedangkan VS itu I kali R1 plus R2 plus R3 ya. Dari sini I-nya muncul lagi, Pak. Iya, tapi hilang lagi. Ini iya. Sehingga efisiensi itu tinggal R2 dibagi R1 plus R2 plus R3. Ya, jadi, atau dengan kata lain, efisiensi itu adalah rasio antara beban dan medium. Ya. Karena efisiensi itu adalah resistansi beban dibagi resistansi beban plus resistansi medium. Ya. R2 itu resistansi beban, R1, R3 resistansi medium. Jadi efisiensi itu adalah R2 per R1 plus R2 plus R3. Ya. Atau sudah pasti R itu efisiensi itu kurang dari 100%. Ya. Efisiensi itu hanya bisa 100%. Efisiensi itu hanya bisa 100% kalau mediumnya itu superkonduktor. Artinya R1 dan R3 0. R1 dan R3 0. Itu berarti mediumnya superkonduktor. Superkonduktor. Apa itu superkonduktor? Superkonduktor adalah medium yang bisa menghantar dengan resistansi 0. Superkonduktor. Maka kalau mediumnya superkonduktor, maka efisiensi adalah R2 dibagi 0 plus R2 plus R0. Berarti R2 plus R2, 1. Artinya apa? Selama mediumnya bukan superkonduktor, pasti efisiensinya kurang dari 1. Karena R1 plus R3 itu membuat pembagi lebih besar daripada pembilang. Ya. Penyebutnya menjadi lebih besar dari pembilang. Pembaginya menjadi lebih besar yang dibagi. Karena yang dibagi R2, yang membagi adalah R2 plus S1 dan R3. Jadi efisiensi pasti kurang dari 1 selama mediumnya bukan superkonduktor. Selama mediumnya bukan superkonduktor. Atau dengan kata lain, efisiensi itu sekarang tergantung dari R1 dan R3 ya, tergantung dari mediumnya. Kenapa? Karena R2-nya kan tetap ya. R2-nya kan sama ya, R2 di atas sama R2 di bawah kan sama kan? Ya. R2 di kiri dan R2 di kanan kan sama ya. R2 yang ini sama R2 yang ini kan sama. Yang membedakan kan tinggal ini sama ini. R1, resistansi medium 1, itu ditentukan atau besarnya itu sama dengan Rho 1 dibagi A1 dikali L. Ya. Rho itu disebut sebagai koefisien resistansi beban. Koefisien resistansi medium.
Atau kalau bahasa Inggrisnya namanya resistivity. Resistivity ya. Jadi koefisien resistasi medium itu adalah sebuah fundamental property ya. Sebuah properti dasar ya. Properti dasar dari sebuah material ya, yang menentukan menentukan kualitas dari seberapa kuat dia melawan arus listrik ya, atau seberapa kuat dia menghambat arus listrik. Semakin tinggi resistivity-nya berarti semakin kuat dia melawan arus listriknya ya. Semakin kuat dia menghalangi arus listrik atau semakin besar tahanannya. Dan nilainya konstan ya. Karena itu kalau di bahasa Indonesia namanya koefisien ya. Nilainya konstan. Nilainya konstan. Ya. Untuk jenis medium yang sama itu nilainya selalu sama. Rho itu nilainya selalu sama. Misalnya kalau perak itu rho-nya sekian. Emas, rho-nya sekian. Tembaga, rho-nya sekian. Dan seterusnya. Jadi, depend on material use as a medium. Tergantung dari jenis materi yang dipakai sebagai medium. Karena itu tadi saya katakan, kalau koaksial tadi, materi yang tengah kabelnya tembaga, yang luar itu nikel. Otomatis rho-nya beda. Karena rho-nya beda, otomatis nilai hambatannya beda. Karena nilai hambatannya itu adalah rho dibagi A dikali L. Ya. A itu adalah cross section ya, luas penampang. Luas penampang. Luas penampang dari medium. Ya. Tadi kalau kabel koaksial tadi, yang tengah kejal tebal ya. Luas penampangnya 1 mm persegi. Tapi yang luar itu kabel nikel serabut ya, tipis-tipis. Itu luas penampangnya nggak sampai 0,001 mm persegi. Nah, semakin luas penampangnya, maka semakin kecil hambatannya. Semakin kecil hambatannya. Karena itu dia adalah pembagi ya. Artinya nilai A itu semakin besar, maka nilai R-nya semakin kecil. Gitu. Karena A itu membagi. Semakin luas penampangnya, semakin kecil hambatan. Jadi kabel itu kalau untuk supaya semakin efisien harus dibuat semakin besar. Tapi konsekuensinya jadi semakin berat. Itu sebabnya kenapa misalnya kabel power, kenapa HP itu nggak boleh powernya 2000 watt. HP kalau powernya 2000 watt kan bisa dipakai seminggu nggak usah dicas. Iya, tapi kalau mau ngecas nanti kabelnya harus tebalnya sekian, diameternya harus sekian, ya, kabelnya harusnya berat sekian kilo. Nanti berat kabelnya daripada HP-nya. L, kalau yang terakhir adalah panjang ya, panjang dari medium. Ya. Panjang dari medium. Artinya semakin panjang mediumnya, semakin besar tahanannya. Semakin panjang mediumnya, semakin besar tahanannya. Ya. Semakin jelek efisiensinya. Ya. Karena semakin besar nilai R1 dan semakin besar nilai R3, maka semakin besar pembaginya, maka semakin kecil nilai efisiensinya. Ya. Semakin besar R1 dan semakin besar R3, maka semakin jelek efisiensinya. Semakin jelek efisiensinya. Jadi, untuk sebuah medium, R itu adalah rho dibagi A dikali L. Ya. Rho dibagi A dikali L. Hambat jenis dibagi luas penampang dikali panjang medium. Oke, nah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika power yang diterima pada receiver itu kurang dari toleransi, ya. Jadi misalnya ya, dalam RS232 misalnya ya, RS232 itu nilai 1 itu ekuivalen dengan tegangan minus 25 volt. Ya.
Sedangkan nilai 0 itu ekivalen dengan tegangan plus 25 volt. Plus minus 10%. Artinya toleransinya 10%. Loh Pak, kalau tegangan 0 volt gimana? Dianggap nggak ada data, nggak ngirimkan data, nggak ngirimkan apa-apa, ya, tidak ada data. Jadi minus 25 itu 1, plus 25 0. Ya 0. Kalau tidak ada tegangan, maka dianggap tidak ngirim data. Jadi ada bedanya ngirim data 0 sama tidak ngirim data, itu ada bedanya. Plus minus 10%. Artinya sampai tegangan 22,5 volt itu masih dianggap nilai 0. Ya. Tapi kalau tegangannya itu nyampe cuma 20 volt, maka dianggap nggak ngirim, nggak ada tegangan. Ya. Karena toleransinya cuma 10%. Kalau tegangannya itu minus 20 volt, maka dianggap nggak ngirim data. Dianggap 0. Dianggap apa? Tidak ada tegangan 0 volt. Dianggap tidak ada data dikirim. Kalau minus 23 volt, dianggap oh nilai 1 ya. Plus 24 volt, dianggap nilai 0. Jadi kalau tegangan yang sampai, atau dengan kata lain, daya yang sampai itu di luar dari toleransinya, di luar batas toleransinya, maka receiver itu tidak akan membaca data tersebut. Ya. Data tersebut tidak dibaca, karena dianggap bukan speknya. Bisa jadi ini noise, ya. Bisa jadi ini sinyalnya yang lain. Ya. Karena itu dalam satu kabel kita bisa membawa sinyal radio, sinyal Ethernet, sinyal power, dan lain-lain dalam satu kabel. Kenapa? Karena mereka membedakan. Mereka punya spek sendiri-sendiri, nggak sama. Dan supaya nggak saling bergantung, supaya tidak saling mengganggu, mereka punya toleransinya masing-masing. Ya. Jika power yang diterima itu kurang dari toleransinya, ya, maka data tidak akan dibaca oleh receiver. Ya, sinyal tadi tidak akan dibaca oleh receiver. Jadi misalnya sebagai contoh, misalnya toleransinya 10% ya, kayak RS232 tadi ya, 10%, maka jika link itu efisiensinya kurang dari 90%, ya, misalnya cuma 80%, maka sinyal yang dikirim 25 volt tadi nyampe-nya cuma 25%, 80%-nya, alias cuma 20 volt. Ya. Maka sinyalnya tadi nggak dibaca sama RS232, dianggap nggak ngirim data. Sinyalnya tadi nggak dibaca sama RS232, dianggap nggak ngirim data. Karena efisiensinya kurang dari 90%. Ya. Jadi kalau toleransinya 10%, berarti efisiensinya harus lebih besar dari 90%. Minimal 90%, harus lebih besar atau sama dengan 90%. Kalau toleransinya 10%. Kalau toleransinya 5%, ya berarti efisiensinya harus 95% atau lebih besar. Dan seterusnya. Sehingga dari contoh tadi, maka link tadi baru bisa berfungsi dengan baik, ya. Sebuah link baru bisa berfungsi dengan baik jika efisiensi dari link tadi lebih besar atau sama dengan 90%. Ya. Sebuah link tadi baru bisa berfungsi dengan baik, baru bisa connect gitu ya, dalam tanda petik, kalau efisiensinya 90% atau lebih besar. Artinya apa? Kalau kurang dari 90% nggak connect. Ya. Nggak connect. Walaupun secara fisik kabelnya terhubung ya, secara fisik kabelnya terhubung. Tapi nggak connect. Kenapa? Karena sinyalnya nggak akan dibaca, nggak sampai. Ya. Sinyalnya sampai tapi nggak terbaca. Bukan nggak dibaca. Sinyalnya sampai tapi tidak terbaca. Kenapa tidak terbaca? Karena di luar toleransi. Dianggap noise. Ya, dianggap noise. Tidak dibaca sama penerima. Jadi Anda kalau hubungkan kabel network,
Anda ngetes pakai avometer tok gitu ya, pakai pakai ohmmeter tok, ya. Connect ini, connect. Iya connect, tapi enggak connect secara fisik connect, tapi tidak connect secara logik, ya. Karena sinyal yang sampai itu enggak sampai, tidak cukup tidak cukup besar untuk masuk dalam toleransi maksimal. Jadi sinyal yang sampai kurang dari toleransi maksimal. Sehingga secara fisik kasat mata ini pakai kabel connect ya. Apalagi kalau nggak pakai kabel, apalagi yang unguided, malah nggak kelihatan connect apa enggaknya gitu ya. Malah nggak kelihatan connect apa enggaknya. Oh ini sudah dikasih pemancar kok nggak connect ini. Oh yang pakai kabel sih udah kelihatan connect, bisa jadi nggak connect kok gitu ya. Apalagi yang nggak pakai kabel. Ya. Sekali lagi, for the sake of simplicity, kita anggap mediumnya guided, kita anggap kariernya elektron. For the sake of simplicity. Yang lainnya sama sebetulnya. Jadi kalau efisiensinya kurang dari 100% minus toleransi, gampangannya efisiensi itu harus lebih besar dari 100% minus toleransi. Jadi kalau toleransi 10%, berarti efisiensi harus lebih besar daripada 100 minus 10, harus lebih besar dari 90. Jika kurang dari itu, maka link tadi tidak connect ya, dianggap tidak connect ya. Karena mungkin aja bisa jadi connect, kadang-kadang connect, kadang-kadang enggak, tergantung ada noise atau enggak, ada gangguan atau tidak. Tapi kan tidak stabil ya, tidak tidak pasti. Maka dianggap tidak connect. Kalau connect ya connect, harus connect terus. Enggak boleh kadang-kadang connect, kadang-kadang enggak boleh. Nah, masalahnya adalah nilai R2 tadi ya, load resistance adalah konstan ya. Nilai R2 tadi adalah konstan ya. Karena dia pembagi dan pembilang yang sama ya, pasti sama. Dan untuk penilaian tertentu memang betul-betul konstan ya. Memang sengaja dibuat supaya tidak akan bisa berubah. Ya. Cara itu dilambangkan dengan R ya. Ingat ya bahwa apa bedanya impedansi, kapasitansi dan resistansi ya? Apa bedanya C, R dan X gitu ya. Resistansi itu adalah hambatan yang nilainya tetap ya, nggak tergantung dari frekuensi signal. Sedangkan impedansi dan kapasitansi itu adalah hambatan yang sifatnya variabel bergantung pada frekuensi sinyal. Impedansi itu semakin besar frekuensinya, semakin besar hambatannya. Kapasitansi semakin besar frekuensinya, semakin kecil hambatannya. Tapi pada resistansi itu nilainya tidak bergantung pada frekuensi, tetap fix, fix res, resistance ya, fix resistance maka disebut sebagai resistansi. Yang berikutnya adalah nilai resistivity, nilai hambat jenis ya, tadi resistivity adalah hambat jenis. Itu juga konstan ya. Jadi selama kan nggak ada orang ya yang misalnya ujungnya itu tembaga, tengah-tengahnya jadi perak, ujungnya lagi tembaga lagi, kan nggak ada. Kabel itu dari ujung sampai ujung tembaga ya tembaga semua gitu ya. Dari ujung ke ujung itu perak ya perak semua, dari ujung ke ujung nikel ya nikel semua gitu ya. Walaupun ada beberapa audio gitu ya, konektornya gold plate gitu ya, dikasih lapisan emas. Tapi plate aja gitu ya, cuma lapisan toh. Intinya metalnya ya tetap tembaga. Gitu ya. Dan tadi saya katakan konstan ya, tembaga pokoknya materinya sama, tembaga ya tambah jenisnya sama. Sehingga nilai rho itu juga konstan. Ya. Untuk
semua jenis medium Bro itu konstan ya. Kalau mediumnya itu tembaga ya tembaga semua. Kalau Rho-nya sekian gitu ya. Kalau misalnya nikel ya sekian, kalau seng sekian, kalau perak sekian. Udah, jangan berubah-ubah. Demikian juga dengan cross section ya, dengan luas penampang. Nah, karena biasanya kabel ujungnya misalnya 1 mm ya, selama sepanjang perjalanan kabel itu ya 1 mm terus. Kan jarang ada kabel ujungnya kecil, tengah-tengahnya gede, terus nanti di ujungnya kecil lagi gitu. Atau sebaliknya kan juga jarang ya. Ujungnya besar, tengah-tengahnya kecil, nanti di ujungnya lagi besar lagi, kan nggak ada. Luas penampang dari kabel itu relatif konstan, ya, selalu konstan. Dari ujung sampai ujung, misalnya kabelnya 100 meter, ya. 100 meter itu 1 meter persegi, ya 1 mm persegi. Dari ujung itu 0,04 mm persegi, ya dari 0,04 mm persegi. Dari ujung ke ujung. Sehingga nilai A itu juga konstan. Ya. Karena nilai A konstan dan rho konstan, maka rho per A itu nilai juga konstan. Ya. Konstan dibagi konstan kan konstan. Ya. Sehingga rho per A itu bisa saya ganti dengan C, gitu ya, konstanta C. Sehingga nilai R1 itu bisa saya ganti dengan C dikali L1. R1 yang sebelumnya rho per A dikali L, karena rho per A-nya itu konstan, rho-nya konstan, A-nya konstan, maka bisa saya ganti dengan C kali L. Ya. C kali L. Nah, sehingga dari sini bisa kita simpulkan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ya, satu-satunya variabel ya, satu-satunya variabel yang menentukan ya, the only variable that dictate the efficiency ya, satu-satunya variabel yang menentukan efisiensi itu adalah L, panjang ya, panjang medium. Karena itu misalnya kalau Anda duduk di bawah akses point sama Anda duduk agak jauh dari akses point, itu speed yang Anda dapatkan berbeda. Kenapa? Karena efisiensi yang Anda dapatkan juga berbeda. Jadi, panjang itu menentukan efisiensi. Karena itu, dalam network itu tidak ada teknologi yang unlimited range, itu tidak ada. Misalnya WiFi ya, WiFi itu 30 meter maksimum. Kenapa kok 30 meter maksimum? Karena lewat dari 30 meter, efisiensinya itu di luar toleransi. Efisiensinya di luar toleransi. Sehingga akibatnya sinyalnya bukan tidak nyampe, tapi tidak terbaca. Ya. Sinyalnya nyampe, tapi nyampainya terlalu kecil, nggak terbaca. Sehingga supaya bisa lebih jauh gimana? Dipasang repeater. Ya. Repeater itu ada alat lagi dipasang, kurang dari 30 meter, dibaca, terus dikuatkan lagi, dikirim lagi. Sehingga nyampe sudah kuat lagi. Demikian juga dengan Ethernet, misalnya pakai UTP. UTP maksimal 100 meter. Kenapa kok 100 meter? Ya tadi, kalau dipasang 200 meter apa nggak bisa? Ya bisa aja kabelnya dipasang 200 meter. Connect secara fisik, connect. Anda ukur pakai ohmmeter, dia pakai avometer, connect. Tapi dijalankan, networknya nggak connect. Kenapa? Karena efisiensinya sudah lebih dari toleransinya. Efisiensinya sudah lebih dari toleransinya. Nggak connect jadinya. Walaupun secara fisik connect. Secara fisik, secara kabel, diukur pakai ohmmeter, avometer diukur. Nyala. Connect, kirim data, nggak terkirim. Bahkan, bisa kita simpulkan, the only factor, ya, the only variable that dictates the efficiency is
only the length. Ya. Satu-satunya variabel yang menentukan efisiensi itu cuma panjang, ya. Cuma panjang, cuma jarak saja. Ya. Jadi link itu connect atau nggak connect itu cuma tergantung dari panjangnya saja. Jadi yang menentukan efisiensi itu adalah panjang. Karena itu, nah ini. Jadi kesalahan utama bagi orang networking yang nggak belajar networking. Saya kata orang networking yang nggak belajar networking ya. Orang yang belajar ngerimping, belajar ngetang, belajar masang kabel network, tapi nggak belajar network. Ya, nggak belajar network. Kesalahan utama yang paling fatal itu adalah masang kabel network tidak sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa? Artinya apa? Misalnya ya, ada komputer dengan server gitu, atau komputer dengan switch, jaraknya ini kita anggap bukan wireless ya, pakai kabel ya, pakai UTP misalnya. Beli kabel, biasanya kalau beli kabel, kalau nggak dus-dusan ya sudah meteran. Misalnya 10 meteran, atau kalau biasanya untuk lab itu bisa 10 meteran, kalau nggak 20 meteran. Ya. Komputernya ini, ya, jaraknya ke perangkat networknya, misalnya ke switch-nya, itu jaraknya cuma 5 meter. Dipasang kabel 10 meter. Connect. Iya, connect. Saya katakan kalau 10 meter pasti connect. Karena speknya UTP kan 100 meter. Kalau cuma 10 meter pasti connect. Iya, connect. Tapi apa konsekuensinya? Konsekuensinya sederhana. Efisiensinya itu 2 kali lebih buruk daripada seharusnya. Karena kalau dia itu bisa 5 meter, ya, maka dia bisa mencapai efisiensi N gitu ya misalnya ya. Kalau dia pasang pakai kabel 10 meter, jarak 5 meter tadi harus ditembus sepanjang 10 meter kan ya. Kalau pakai kabel kan nggak mungkin ngikuti jarak terpendek kan, ngikuti panjang kabelnya. Kalau jaraknya itu 5 meter, tapi dipasang pakai kabel 10 meter, maka kan jalur yang ditempuh oleh si karier, si elektron ini, kan jadi 10 meter. Ya. 2 kalinya kan. Ya. Padahal tadi variabel yang menentukan efisiensi ini kan adalah panjang. Ya. Artinya kalau panjangnya 2 kalinya, maka efisiensinya jadi setengahnya. Ya. Dari yang seharusnya. Jadi setengahnya dari yang seharusnya. Padahal, ya ingat ya, kembali ke premis ya, network is evil. Ya. Kenapa? Kalau kabelnya itu tadi dipasang, cuma dipakai 1 menit aja sehari, habis itu dimatikan, dicopot, nggak apa-apa. Tapi ingat ya, kabelnya itu dipasang, nyala terus 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Mengalirkan listrik terus, bakar energi terus. Yang energi tadi akan didisipasikan dalam bentuk apa? Panas. Dalam bentuk panas nggak dipakai untuk apa-apa. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Yang harusnya misalnya Anda bayar 1.000 karena 5 meter gitu ya. Anda bayar 1.000 sehari mungkin gitu ya. Maka jadi bayar 2.000 sehari gara-gara 10 meter. Malah Pak, bedanya cuma 1.000 sehari. Iya, tapi 365 hari setahun, 365.000. Ya. Kalau 10 tahun kan sudah 3,65 juta bedanya. Dan itu demi apa sih? Ya. Kenapa sih nggak dipotong? Pertanyaannya, kenapa sih nggak dipotong? Alasannya cuma demi satu, eman-eman. Ya. Pak, beli kabelnya 10 meter, eman-eman Pak kalau dipotong jadi 5 meter.
Ya itu saya bilang, orang network tapi nggak belajar network. Orang network nggak belajar network. Harga kabelnya berapa? 10 meter itu paling 50.000. Gara-gara nggak motong, setahun dia sudah rugi 365.000. Kan sudah bisa beli 5 kabel. Sorry, bisa beli 8 kabel, 9 kabel. Sorry, 7 kabel. 350.000 ya, 7 kabel. Kan mendingan dipotong berarti. Nanti kalau butuh kabel yang 10 meter, beli lagi baru. Lebih murah. Karena dengan dia nggak motong tadi, itu dia buang uang seharga 7 kabel malah. Itu kalau satu komputer yang dihubungkan. Kalau satu lab isinya berapa? 20. Ya tinggal kalikan. Kalau isinya 100, ya tinggal kalikan. Ya. Karena itu dari awal saya katakan, premisnya itu network is evil, do not abuse the network. Ya. Network itu evil, do not abuse the network. Apa maksudnya do not abuse the network? We have to use the network with efficient manner. Ya. Kita harus menggunakan network itu seefisien mungkin, dengan pola pikir yang harus efisien mungkin. Kenapa? Karena network itu sudah boros, sudah pasti boros. Udah pasti boros. Jadi nggak ada cerita network nggak boros, sudah ada. Sehingga kalau pakai network harus seefisien mungkin. Sudah seefisien mungkin aja masih boros. Apalagi kalau nggak efisien. Ya, apalagi kalau nggak efisien. Jadi saya itu kalau masuk ke lab gitu ya, ngelihat ada kabel network digulung gitu ya, rasanya mau mau ngetak aja gitu ya. Mau marah-marah aja gitu ya. Ada kabel, ada komputer jaraknya dekat, kebetulan di sampingnya switch-nya, jaraknya nggak sampai 3 meter. Kabelnya digulung, dia beli kabel 10 meter digulung di sampingnya, di bawahnya. Kalau di kabel, kenapa kok nggak dipotong? Saya tanya, eman-eman Pak kalau dipotong. Kamu tahu nggak berapa berapa biaya eman-emanmu ini? Kamu tahu nggak berapa biaya eman-emanmu ini? Ya. Berapa uang yang kamu buang hanya demi eman-eman tadi? Ya, demi eman-eman tadi itu berapa uang kamu buang? Tahu nggak? Kalau butuhnya 3 meter, ya 3 meter. Buat spare, Pak, oke. Spare itu 10%, 20% nggak apa-apa ya. 20% spare nggak apa-apa. 5 meter pakai spare 1 meter nggak apa-apa, 20%. 5 meter jadi 6 meter. Bukan 100% spare itu ya. 5 meter jadi 10 meter. Nggak masuk akal. Mana ada orang spare cadangan 100%? Anda naik mobil, ban cadangannya 4. Nggak mungkin kan? Naik mobil, bannya 4, cadangannya 1, 25%. Oke, nggak apa-apa. 25% nggak apa-apa. Masuk akal. Tapi kan nggak ada yang bawa spare itu 100%. Bawa mobil, naik mobil ban cadangannya 4. Dia rugi. Apalagi ya, kabelnya 10 meter, jaraknya 3 meter. Jaraknya 3 meter, tapi beli kabelnya 10 meter. Lah, spare-nya 200%. Ya, dipakai 3 meter, spare-nya 6 meter. 200%. Lebih bahkan ya. Spare-nya 7 meter. Itu namanya betul-betul pemborosan yang betul-betul pemborosan. Ya, betul-betul pemborosan yang nyata. Betul-betul abusing ya. Itu namanya abusing the network gitu ya. Hanya demi eman-eman. Hanya demi eman-eman. Anda baru keluar negeri, ya Anda keluar negeri, kabel itu dipotong pepet ya. Spare itu paling 1 meter. Paling spare 1 meter. 1 meter atau 2 meter gitu ya. Misalnya jaga ini kalau komputer digeser-geser ya. Kan enggak, tapi nggak mungkin komputer digeser 2 meter gitu kan nggak mungkin ya. Geser-geser kan 1 meter, 1,5 meter gitu ya. Nggak mungkin digeser komputernya sampai
2 meter, kalau 2 meter ini namanya nggak digeser, dipindah. Kalau dipindah ya pasang kabel yang baru. Apalagi kalau di lab komputer tadi ya, komputernya banyak, di perusahaan, komputernya banyak, komputernya 20, komputernya 50, komputernya 100. Hitung aja berapa duit yang dibakar tadi hanya untuk eman-eman kabel tadi. Saya katakan duit dibakar, kenapa? Kan duitnya kan berubah jadi energi yang berupa panas. Kan dibakar, benar dibakar. Hanya tadi, sekali lagi, demi eman-eman. Eman-eman itu adalah sifatnya orang Indonesia. Kalau orang luar negeri itu saya nggak pernah tahu kalau ada orang eman-eman. Nggak dipotong, eman-eman. Padahal kalau dipotong, itu jauh lebih menghemat, jauh lebih menghemat. Kelihatannya kan boros dipotong, waduh, udah beli kabel panjang kok dipotong jadi pendek. Itu jauh lebih menghemat. Jauh lebih menghemat daripada kalau dibiarkan tetap panjang. Karena yang tadi ya, dengan link model ini kita bisa fokus ya. Yang penting, nggak penting kabelnya itu bahannya apa, gitu ya. Nggak penting kabelnya itu mereknya apa. Nggak penting kabelnya itu tegangannya berapa. Nggak penting harusnya berapa. Yang penting itu panjangnya berapa. Ya. Yang penting itu panjangnya berapa. Hanya satu variabel yang menentukan efisiensi, yaitu panjang. Hanya satu, yaitu panjang. Dan itu berlaku untuk semua jenis medium dan semua jenis karya. Jadi kalau tadi kayak WiFi, WiFi kan Anda jauh dikit gitu ya, langsung jadi lemot. Ya. Begitu dekat, jadi cepat lagi. Kenapa? Ya efisiennya beda. Kalau efisiennya beda, ya otomatis kecepatannya beda. Begitu Anda di luar range, nggak connect. Di luar range, ya nggak connect. Kenapa? Ya efisiensinya sudah di luar toleransi. Ya nggak connect. Anda terlalu jauh, nggak connect. Jadi bukan terlalu jauh itu hubungannya dengan kekuatan sinyal dan lain. Enggak. Ini hubungannya dengan efisiensi. Ya, hubungannya dengan efisiensi saja. Kalau efisiensinya itu di luar toleransi, maka tidak connect. Tidak connect. Kenapa tidak connect? Karena sinyal itu tidak dibaca dengan baik oleh penerima. Ya, data yang dikirim tidak dibaca dengan baik oleh penerima. Maka jadi nggak connect. Sehingga jangan berhemat kabel. Ya. Jadi jangan jangan tidak mau potong kabel dengan alasan eman-eman, dalam tanda petik berhemat. Kalau menghemat, jangan pakai kabel, jangan pakai panjang-panjang, itu malah yang benar ya. Jangan pakai kabel panjang-panjang ya. Jangan pakai kabel itu seperlunya saja, seperlunya saja ya. Kalau perlu 3 meter, 3 meter potong. Kalau perlu 5 meter potong. Kasih toleransi nggak apa-apa, 1 meter. Spare, nggak apa-apa 1 meter. 20%, 25% masih oke. Takut kependean, Pak? Oke. 5 meter, kasih 6 meter. Nggak apa-apa. 3 meter kasih 3,5 meter. Nggak. Tapi jangan 3 meter dikasih 6 meter. Nanti. Itu namanya bantal kepanjangan. Itu namanya salah ukur. Ya. Namanya salah ukur. Kalau salah ukur gimana? Ya potong lagi. Masa mengorbankan efisiensi demi salah ukur? Ya. Artinya salah ukur itu dibenarkan dengan mengorbankan efisiensi. Ya salah ukur ya, ya sudah terima bahwa Anda salah. Ya udah, potong lagi. Ya. Salah ukur, Pak. Ya sudah, nggak apa-apa. Dikorbankan. Salah ukur. Salah kan? Mau diapain? Masa yang salah mau dipakai lagi? Potong. Salah ukur, Pak. Harusnya 7 meter, kepotong 6 meter. Ya udah, potong lagi 7 meter.
Salah ukur Pak, harusnya 5 meter kepotong 6 meter. Ya sudah, 6 meternya potong jadi tinggal 5 meter. Ya. Jangan mengorbankan efisiensi karena salah ukur tadi. Ya. Kalau salah ukur, ya ukur ulang. Potong yang benar. Potong yang benar. Kasih spare nggak apa-apa. Sekali lagi, kasih spare nggak apa-apa. Spare 1 meter, 1,5 meter nggak apa-apa. Tapi jangan spare-nya 2 kali lipat. Ya, jangan spare-nya 3 kali lipat. Gitu. Itu namanya pemborosan. Ya, pemborosan. Pemborosan kabel, pemborosan energi. Ya. Bukan cuma pemboros kabel, pemborosan energi. Pemborosan kabel nggak apa-apa sekali beli kan. Beli kabel 1 roll. Harusnya bisa untuk 50 komputer misalnya. Sekarang gara-gara salah potong tadi atau gara-gara motong yang nggak sesuai panjangnya, terlalu banyak spare-nya, jadi cuma 40 komputer. Ya sudah beli 1 roll lagi. Nggak apa-apa, cuma 1 kali beli masih aneh kan, masih lumayan lah, cuma 1 kali beli ya, walaupun belinya mungkin 1 juta. Yang susah itu kan yang pemborosan dalam bentuk energinya kan. Itu di pemborosannya kan berlangsung setiap hari, 365 hari setahun, 24 jam sehari, ya. Tidak pernah libur selama masa pakainya kabel tersebut. Yang biasanya dalam tanda petik kabelnya nggak pernah diganti. Ya. Anda pasang sekarang ini 10 tahun selama masih jalan nggak akan pernah diganti ya. If and broke don't fix it kan gitu ya. Selama masih jalan nggak pernah dipakai. Ya artinya selama masih jalan 10 tahun masih jalan ya tetap aja melakukan pemborosan terus menerus yang terakumulasi. Selama 10 tahun berapa bisa dihitung. Nah, karena itu sekali lagi, network is evil. Do not abuse the network. You must use the network in efficient manner. Harus efisien mungkin. Every single bit count. Every single meter is count. Karena efisiensi itu hanya ditentukan oleh panjang. Berikut, monggo. Sudah di apa? Di Mayoritas Classroom ada. Oke, berikutnya adalah mode transmisi ya.